Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika sudah, kita lanjut ke videonya. Om Swastiastu. Salam Gema Santi, damai. Selamat pagi anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video kali ini Bapak kembali menjelaskan materi pembelajaran. Nah, untuk hari ini materinya adalah tentang bilangan bulat. Jadi mata pelajaran matematika. Nah, namun sebelum menginjak ke materi, jadi seperti biasa kita melakukan doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran. Untuk itu doa disilakan. Doa selesai. Baik anak-anak. Pertama-tama Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, setelah berdiskusi dengan teman melalui grup WhatsApp. Nah, kenapa grup WhatsApp? Karena pembelajaran kita hari ini dilakukan secara daring atau online. Melalui grup WhatsApp, siswa mampu menjelaskan pengertian bilangan bulat dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis bilangan bulat dengan tepat. Nah, jadi itu dua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian lanjut ke materi pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu mengenal bilangan bulat. Coba anak-anak diskusikan terlebih dahulu terkait soal berikut. Nah, yang pertama, berapakah hasil dari 5 dikurangi 3? Kemudian yang kedua, dapatkah kamu menentukan hasil dari 3 dikurangi 5? Nah, coba anak-anak diskusikan terlebih dahulu. Nah, jadi soal pertama itu tentunya dapat anak-anak jawab dengan mudah. Kenapa? Karena hasilnya masih berupa bilangan cacah. Nah, kemudian bagaimana dengan soal kedua? Tidak ada satupun bilangan cacah yang dapat digunakan untuk menjawab soal ini. Lalu, bilangan apa yang dapat mewakili jawaban dari soal seperti ini? Ya, benar. Jadi jawabannya adalah bilangan bulat yang akan kita pelajari setelah menyimak uraian selanjutnya. Nah, jadi bilangan bulat dapat digunakan untuk memecahkan masalah pengurangan, di mana pengurangan A dikurangi B dengan A lebih kecil daripada B. Jadi bilangan yang dikurangi itu lebih kecil dari bilangan yang mengurangi. Jadi itu dapat dijawab dengan bilangan bulat. Kemudian sebenarnya tanpa anak-anak sadari dalam kehidupan sehari-hari, jadi setiap kegiatan atau kehidupan sehari-hari anak-anak sering menemukan konsep bilangan bulat. Nah, sebagai contoh, kejadian misalnya di sekolah, anak-anak sedang berbelanja misalnya di kantin atau di luar sekolah. Nah, untuk lebih memahami, coba anak-anak perhatikan untuk selanjutnya. Nah, ini coba anak-anak perhatikan gambar. Di sana ada 2 orang siswa yang bernama Sophie dan Astri. Jadi Sophie dan Astri ingin membeli cilok di dekat sekolah. Sophie membawa uang Rp5.000, sedangkan Astri membawa uang Rp1.000. Nah, ternyata harga cilok tersebut adalah Rp3.000. Nah, pertanyaannya, uang siapakah yang lebih? Lalu, uang siapakah yang kurang? Nah, itu pertanyaan. Tadi 2 pertanyaan itu perlu anak jawab untuk lebih paham terhadap bilangan bulat. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di uang Sophie lebih. Nah, jadi uang yang lebih itu uangnya Sophie. Berapa lebihnya? Nah, jadi 5.000 dikurangi 3.000 karena harga cilok itu adalah 3.000 dan uang yang dibawa oleh Sophie itu 5.000, jadi 5.000 dikurangi 3.000 adalah 2.000. Nah, jadi uang Sophie lebih 2.000, dan jika dinyatakan sebagai bilangan bulat, uang Sophie ini dapat ditulis dengan ini, dengan tanda plus atau tanda tambah 2.000. Jadi ini artinya uangnya Sophie mengalami kelebihan. Nah, kemudian otomatis uang yang kurang itu adalah uangnya Astri. Jadi uang Astri kurang dari harga cilok sehingga ia tidak bisa membeli cilok. Nah, dan agar bisa membeli cilok, Astri harus menambah kekurangannya sebesar. Jadi berapa uang yang harus ditambah oleh Astri supaya bisa membeli cilok yang harganya
Rp3.000. Nah, jadi caranya ini 3.000 kemudian dikurangi Rp1.000, ini uangnya Astri, sama dengan Rp2.000. Nah, jika dinyatakan sebagai bilangan bulat, kekurangan uang Sophie itu dapat dituliskan sebagai negatif 2.000 atau tanda kurang. Nah, sesuai dengan penjelasan di atas, kelebihan uang itu diberi tanda positif, sedangkan kekurangan uang itu diberi tanda negatif atau seperti ini. Nah, kemudian lanjut. Nah, sekarang hubungannya bagaimana? Nah, jadi pemberian tanda ini berhubungan dengan jenis bilangan bulat. Nah, jadi tanda positif menunjukkan bilangan bulat positif, sedangkan tanda negatif menunjukkan bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat ini juga memiliki banyak sekali kegunaan lain. Yang pertama, pada pesawat terbang. Jadi bilangan bulat ini mampu menjelaskan, misalnya pesawat terbang dengan ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Itu bisa dinyatakan dengan bilangan bulat, tanda tambah atau tanda plus 3.000. Nah, kemudian kegunaan lain ada kapal selam. Nah, jadi kapal selam berada pada kedalaman 3.000 meter di bawah permukaan laut, itu dapat dinyatakan dengan bilangan bulat negatif 3.000. Jadi itu beberapa kegunaan yang bisa menggunakan bilangan bulat. Dan lanjut. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan lagi gambar yang ada pada slide. Di sana ada gambar 5 orang siswa. Yang pertama cewek bernama Puspa, kemudian Radiani, Pavian, Jana, kemudian yang terakhir Agus. Nah, pada masing-masing kepala atau di atas kepalanya ada nomor atau angka atau bilangan. Jadi di atas kepalanya Puspa itu ada angka 6. Jadi bilangan di atas kepala Puspa itu adalah 6. Kemudian bilangan di atas kepala Radiani adalah negatif 4. Kemudian bilangan di atas kepala Pavian adalah 0. Kemudian bilangan di atas kepala Jana adalah 25. Dan yang terakhir bilangan di atas kepala Agus adalah negatif 18. Jadi bilangan-bilangan di atas itu merupakan contoh bilangan bulat. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, jadi siapa yang bisa menyatakan pengertian bilangan bulat dengan kata-kata sendiri? Nah, coba anak-anak pikirkan, bisa ditulis di kertas dari beberapa penjelasan terkait gambar. Ada yang bisa menjelaskan pengertian bilangan bulat sesuai dengan gambar 5 orang siswa tersebut? Ada yang bisa? Nah, kemudian kita akan lanjut. Nah, jadi apa itu bilangan bulat? Nah, setelah anak-anak memahami atau mengamati gambar tadi, jadi anak-anak bisa menjelaskan bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif, kemudian 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi itu pengertian untuk bilangan bulat. Nah, kemudian bagaimana contoh cara membaca bilangan bulat? Jadi ada 2 macam, ada cara membaca, kemudian ada cara menulis. Nah, itu berbeda. Yang pertama, cara membaca. Jadi 12 itu dibaca positif 12 atau 12. Kemudian negatif 28 itu dibaca negatif 28. Nah, kemudian yang ketiga, negatif 16 dibaca negatif 16. Kemudian 15 bisa dibaca positif 15 atau bisa dibaca 15. Kemudian negatif 31 dibaca negatif, mohon maaf, bukan 13, 31. Nah, kemudian contoh cara menulis bilangan bulat. Nah, 12 itu ditulis 12 tanpa tanda apapun. Nah, kemudian negatif 28 itu ditulis negatif 28. Jadi untuk positif tidak perlu di depannya diisi tanda tambah atau tanda plus. Kemudian negatif 16 itu ditulis negatif atau tandanya seperti tanda kurang, kemudian angka 16. Jadi itu negatif 16. Jadi itu materi pengenalan bilangan bulat pada pertemuan hari ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak terkait materi pengenalan bilangan bulat, Bapak akan memberikan anak-anak soal untuk menguji kemampuan anak-anak dalam memahami materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jadi soalnya,
Nah, ini soalnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Dan yang kedua, bacalah bilangan bulat berikut. Ada 14, kemudian B, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tulislah bilangan bulat berikut. Itu juga ada 4 soal. Kemudian anak-anak tulis bilangan bulat tersebut. Nah, jadi itu penjelasan materi pada pagi hari ini, yaitu terkait pengenalan atau mengenal bilangan bulat. Jadi untuk tugasnya anak-anak buat di buku latihan, kemudian anak-anak foto dan kirim ke WA pribadi Bapak. Jadi demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata Bapak tutup dengan Brahma Santi, Om Santi 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 Om. Salam Gema Santi, damai.